Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang kita hormati dan kita doakan keluarga besar almarhum Bapak Nomin bin Engkong Benjol, termasuk istri almarhum yaitu Ibu Banok, anak, mantu, dan cucunya. Kita doakan almarhum Bapak Nomin, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah tempatkan kuburnya taman-taman surga. Istri dan keluarga yang ditinggal selalu dalam lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang juga sama-sama kita hormati para guru-guru kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji M. Marzuki SPDI, guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Abdul Malik SPDI, guru kita Mukarram Bapak Ustadz M. Ali SPDI, guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji M. Yadi, orang tua kita Bapak Haji Murdi, Bapak Haji Nasori, dan Bapak RT 002 Bapak Hendro beserta para prajuritnya. Ada prajuritnya nih Pak ya? Lengkap. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, yang insya Allah yang malam ini semuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita duduk bersama di majelis yang mulia, di majelis yang mengingatkan kita akan kematian. Malam ini kita doakan almarhum Bapak Nomin. Bisa jadi besok kita yang didoain. Enakan doain apa enakan didoain Pak? Hah? Masih pengen doain ya? Belum mau didoain belum? Para bapak hadirin sekalian, setiap kali kita hadir di majelis tahlil, ini adalah majelis nasihat buat kita yang hidup. Nasihatnya apa Pak? Besok kita akan mengalami seperti yang dialami oleh almarhum. Akan meninggalkan dunia. Dunia ini akan ditinggalkan. Yang kaya mati nggak Pak? Yang miskin, yang sehat, yang udah gigi-gigikan,
apalagi ya. Jadi semuanya akan meninggalkan dunia. Tinggal kita mau kapan. Apa mau besok ya? Apa mau besokannya? Apa mau setahun lagi? Kira-kira udah siap apa belum? Jawabannya sama, belum. Ya. Kenapa belum siap? Karena bekalnya masih sedikit. Kenapa belum siap? Karena dosanya masih banyak, Pak ya. Para bapak hadirin sekalian, kalau kita melihat almarhum ini, Pak, beliau ini salah satu pekerjaannya adalah apa, Pak? Ngebon, Pak ya. Walaupun di Kebalen udah habis. Ini udah kayak terowongan Jakarta ini, Pak. Rumah udah pada nempel semua ya. Udah nggak ada kebun. Habis. Jadi profesi orang ngebon, Pak, orang petani itu yang disebut Nabi kasbul aktiyah. Jadi Nabi pernah ditanya, Pak, ya Rasulullah, ayyul kasbi aktiyah, usaha atau pekerjaan apa yang paling baik, yang paling bagus? Kata Nabi, ar-rajulu amalur rajuli biyadihi. Orang yang bekerja langsung dengan tangannya. Nah, kalau ngebon, Pak ya, pakai apa, Pak? Tangan langsung. Ya. Jadi usaha yang paling bagus, usaha yang paling baik adalah usaha yang dikerjain langsung oleh tangannya sendiri. Ya, salah satunya apa tuh? Ngebon, Pak. Ya, bengkel. Ya, kang cukur tuh. Karena masuk tukang jahit masuk tuh. Ya, Ibu Ios tuh masuk tuh. Tukang jahit. Karena dia langsung pakai apa tuh? Pakai tangannya. Maka orang-orang yang bekerja, Pak, dengan tangannya langsung, itulah yang Nabi sebut bai'un mabrur. Jual beli yang mabrur. Maka alhamdulillah, Pak ya. Almarhum walaupun lelah-lelah, capek-capek, Pak ya, sedikit-sedikit dikerjain, Pak ya, insya Allah itu menjadi usaha yang mabrur ya, sehingga bisa mengantarkan almarhum gampang masuk surga. Sebetulnya para bapak sekalian, usaha mah apa aja boleh. Yang penting satu, jujur. Itu yang paling mahal, Pak. Jujur yang paling mahal. Walaupun dia kerja pakai tangan dewek juga. Ya, zaman sekarang mah petani belum tentu jujur. Ya, uang semangka pada diapain tuh, Pak? Suntikin. Ya, tukang bayam, tukang kangkung diapain? Nah, jadi yang paling penting adalah, Pak, profesi apapun boleh. Ya, Nabi profesinya dagang. Nabi dagang, Pak, pedagang. Tapi Nabi pedagang yang apa? Jujur. Petani boleh. Bisnismen juga, Pak, boleh. Balik sekarang dagangnya udah pakai tempat, Pak, online. Ya, kemarin saya diundang ceramah ke Bintaro sono, Pak, ke Tangerang. Yang lihat saya dari TikTok, dari TikTok saya, Pak, saya diundang, undangnya pakai TikTok juga. Kata saya, bener apa kagak nih gue ya datang ya ke Tangerang ya, takutnya undangan palsu lagi ya, Pak ya. Nyampe sono ternyata bener, Pak, saya diundang tuh, Pak, acara Walimatus Safar, dia mau pergi haji plus. Yang di TikTok ini orang ngerti ngomongnya Betawi banget, ngerti gitu. Gak taunya dia tukang pakaian, Pak, pakaian anak-anak online dari rumah, sehari omsetnya 50 juta. Kagak pakai nyewa tuh, Pak. Ya. Jadi usaha apa aja tuh, Pak, boleh.
yang penting jujur. Maka kata Nabi pesannya apa? Alaikum bisidqi, wajib atas kamu bersifat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena orang yang jujur itu akan menuntun kebaikan. Jadi orang-orang yang jujur pasti orang baik. Pasti itu, Pak. Iya. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan orang yang berlaku baik, ya, bersifat baik, maka dia pasti akan dituntun masuk ke dalam surga. Jadi orang jujur itu, Pak, kunci surga. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa iyyakum wal kadiba, hati-hati kamu berdusta, berbohong. Hati-hati kamu jangan sampai berbohong. Innal kadiba yahdi ilal fujur. Karena setiap bohong itu, Pak, akan membawa kepada kejahatan. Wal fujura yahdi ilan nar. Dan kejahatan itu akan menuntun kemana? Neraka. Jadi gampang, Pak. Pengen gampang masuk surga, modalnya apa? Jujur. Pengen gampang masuk neraka, modalnya apa? Tukang bohong. Ya, tukang bohong. Ya, kalau punya bini dua, bohong mulu, sama gitu, Pak. Ya, punya bini dua, bohong mulu. Itu kira-kira masuk ke surga atau neraka tuh? Ya. Karena konsepnya begitu, Pak. Orang yang jujur berarti orang baik. Orang yang baik gampang masuk surga. Orang yang sering bohong berarti orang yang jahat. Orang yang jahat akan menuntun kemana? Ke neraka. Hati-hati ya sama orang yang suka berdusta. Makanya Nabi sudah jauh-jauh tuh, Pak. Wa iyyakum wal kadiba. Hati-hati jangan sampai pada bohong. Karena bohong itu membawa ke dalam apa? Neraka. Insya Allah ini almarhum, Pak ya. Orangnya memang kerjanya dari tangannya, Pak ya. Memang orangnya boleh ngerambat begitu, Pak. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan ini menuntun almarhum gampang masuk surga. Apalagi malam ini, Pak ya. Malam ini almarhum, Pak, gembira. Karena tiap malam almarhum dikirimin apa tuh, Pak? Kirimin doa. Doa itu yang ditunggu oleh almarhum. Maka besok-besok anak mantu jangan sampai putus. Kalau kita mah ini, Pak, yang hadir sekedar bantuin. Ya. Jangan sampai putus nih. Istri, anak, mantu, semua jangan sampai putus. Putus doanya jangan sampai. Kenapa, Pak? Karena kalau doanya nggak putus-putus, Pak, tiap 5 waktu dikirimin, habis sholat dikirimin. Orang yang di alam kubur, Pak, almarhum, seandainya mau disiksa di kuburannya, karena keluarganya nggak putus-putus doain, Pak, siksaannya berhenti. Tuh, besok kalau anak bini ngasoh doain almarhum, Pak ya, ingat siksaannya diapain tuh? Dilanjut, Pak. Makanya doain terus. Karena doa yang kita kirimi ini, Pak, satu, doa ini akan menyetop siksaan kuburnya. Kedua, doa ini akan mengangkat derajat almarhum yang di alam kubur. Ketiga, doa ini akan menjadikan kuburnya terang, lebih terang daripada malam ini, Pak. Ya, Bapak kan pasti tahu kuburan itu gelap apa terang, Pak? Gelap. Sempit apa lega? Jadi kalau kuburan pengen sempit, pengen lega, Pak, satu, jangan pernah tinggalin sholat. Kedua, sering baca Al-Quran. Maka besok-besok bini, istri, ya istrinya almarhum, anak mantunya, kali kalau Quran sampai Yasin maka panjangan.
Setiap habis sholat baca surah Al-Fatihah, khusus almarhum Nomin bin Engkong Benjol Fatihah. Itu dia akan menerangi Pak, kuburannya yang gelap jadi terang. Kalau ibarat dulu mah, zaman dulu pelita apa? Pelita gantung. Ya, kalau minyak tanahnya habis kan dia redup Pak ya. Nah kalau pengen terang lagi tambahin lagi. Kalau pelita praktromak diapain? Kompak. Jadi kalau dia nanti kuburannya redup, gelap, ayo buru-buru tambahin tuh Fatihah, Yasin, atau Quran. Karena zamannya gampang, anaknya berapa, mantunya berapa, bagi tuh. Ya, sarang satu juz, satu juz, sebulan 30 juz. Tenang almarhum Pak, kuburannya makin terang, makin lega, makin terang, makin lega begitu. Ya, jadi jangan diapain, jangan putus. Malam ini beliau ini Pak almarhum selama 7 hari tenang Pak, jonjon. Siksaan kuburnya berhenti dulu, supaya tidak berhenti diterusin sama almarhum ya keluarganya. Yasin boleh, Fatihah boleh. Kalau paling pendek ulhu juga Pak, boleh. Iya, ulhu sari 1000, nggak apa-apa. Sambil duduk, ya sambil ngeriska, sambil nyapu, sambil masak, baca apa tuh? Ulhu, kesian baba, no kesian baba. Kalau pengen terus panjang Pak pahalanya, kasih sedekah yang ngalir. Masuk, no, kamu sholat Masjid Al-Ikhlas tuh. Lagi manga, pengen semen, pengen apa? Pengen pasir ya, pengen keramik tuh kasih semeter kek, 2 meter kek, sesak kek, 2 sak nih guru, saya niatin buat almarhum. Nah itu panjang Pak, pahalanya ngalir tuh, nggak putus-putus tuh Pak, ngalir terus. Kalau ngalirnya pengen banyak ya ngasihnya apa? Banyakan Pak ya. Kalau ngalirnya deres gitu ya, banyakan. Jangan lupa Pak, hari atau malam Jumat itu jangan ditinggal. Karena begini Pak, kata Gus Faiz nih, kata gurunya begini. Orang kalau hari Jumat itu Pak, kan arwah dari mana-mana tuh pulang Pak ke rumahnya. Dia pulang ke rumahnya, dia ngintip depan rumahnya. Ya, kata si arwah yang pulang itu, kasihani gua, tolongin gua, begitu Pak. Tiap malam Jumat dia datang itu, bantuin gua, tolongin gua, kasihan sama gua, gitu ya. Kalau keluarganya yang ditinggal malam Jumat kirimin doa, senang dia, senang, ya. Tapi kan ada Pak, ya anaknya, mantunya buatin inget, kagak inget pisan Pak, mau malam apa ya kagak nggak dikirimin. Nah orang yang kayak gini Pak, dia akan lari Pak ke masjid, lari ke masjid dia, pada nongkrong di masjid, karena mau sholat Jumat, karena dari rumah nggak dapat kiriman, dia pergi ke masjid, ngapain? Nungguin kiriman dari khotib untuk seluruh almarhum yang pada datang. Makanya khotib pun Pak kalau lagi khutbah terakhir ya, Allahumma gfir lana ya, walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal, bagian dah tuh yang pada nongkrong. Makanya di mana-mana Pak banyak tukang minta-minta datang ke masjid hari Jumat. Jadi arwah itu Pak kayak tukang minta-minta. Ya, dia. Kata yang dikirimin, kalau Kong Nomin ini sendiri dikirimin, dia ngeliatin doang. Sama tetangganya kan, hei ngapain lu ke masjid, ngapain? Kayak gua nih. Oh enggak, udah ke masjid, enggak usah ke masjid, gua mah di kuburan gua tuh dikirimin baik, tiap hari juga, tiap malam juga dikirimin gua mah. Nah kalau kagak dikirimin, percuma ke masjid ya, jangkruk aja tuh Pak ke masjid ya. Nah, kasihan. Ya, makanya kalau bisa mah tiap hari. Ya, tiap hari habis sholat subuh, Fatihah buat si Anu, bacain Yasin. Gedean, alhamdulillah Pak ya. Kalau hari Jumat jangan sampai apa? Jangan sampai ditinggal, kesian. Ya Allah, bapak gua lagi ngemis depan masjid, emak gua lagi ngemis depan masjid, auzubillah Pak ya.
Itu anak batin ingat sama mak bapaknya yang udah dalam kubur. Ya. Nah, kalau kita ini Pak yang masih hidup ingat sama yang mati, sering ngirimin yang mati, sering tahlilin yang mati, sering haulin yang mati, besok kita mati, anak kita akan melakukan yang sama. Begitu Pak. Ngapa ini anak kita nggak pernah ngirimin kita? Karena dia dulu nggak pernah ngirimin bapak emaknya. Jadi kalau bapak emaknya yang sekarang di alam kubur sering dikirimin sama anaknya, maka anaknya nanti akan ngikutin apa yang dilakukan oleh bapaknya. Tuh, gitu Pak, gampang. Ya, makanya kalau pengen kagak ngarepin kiriman Pak, ini namanya orang kirim Pak, kayak orang di penjara aja tuh, mana mata panjang, mana ya anak gua, mantu gua nggak datang gitu Pak ya. Kalau pengen kagak ngandelin dari kiriman, selama hidupnya kita udah punya celengan. Celengan apa? Celengan sholat. Celengan apa? Celengan tasbih. Celengan apa? Celengan baca Quran. Celengan apa? Celengan sedekah. Celengan apa? Celengan sholawat. Itu jadiin zikir Pak tiap hari. Tiap hari jangan tinggalin sholat. Tiap hari jangan apa yang gak tasbih. Tiap hari jangan apa yang gak baca Quran. Tiap hari jangan apa yang gak sholawat Pak. Itu kalau diamalin Pak, Masya Allah, luar biasa itu Pak. Ya, dia akan semua akan menyelamatkan kita. Kuburan itu yang gelap jadi terang, yang sempit jadi lega. Mau anak gua ngirimin kek, mau kagak kek, berunangan. Karena kita udah punya apa tuh? Celengan. Nah, mudah-mudahan Pak ya, malam ini kalau besok mati, pas nyampe pulang ke rumah, karena Israel udah nungguin depan pintu rumah ya. Apa yang kita udah punya? Belum ada, ternyata belum ada. Makanya bismillah. Ya, malam ini udah tahu nih. Pokoknya tiap habis subuh, Quran dibaca, mau 2 ayat kek, mau 3 ayat kek. Dia akan bisa apa? Menjadi bekal kita. Makanya saya sering bilang Pak, kalau jamaah ngaji ini di majelis saya itu tiap malam Sabtu, Bapak-bapak niatin ngaji sampai mati. Gitu Pak. Karena kalau kita hadir Pak ke majelis taklim, niatin sampai mati, maka orang itu sahalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah gampangin masuk surga. Udah punya celengan. Ini almarhum Pak. Almarhum ini Pak rajin nganterin bininya ngaji di rumah saya no, tiap hari Selasa. Masa saya lihat lah, wah masuklah, udah kata ntar nganterin terjemput lagi. Ya, artinya apa Pak? Orang yang sedang mencari ilmu itu orang yang dimudahkan masuk surga. Makanya buat kita yang masih hidup Pak ya, di mana kek majelis taklimnya, hadir aja, hadir Pak, duduk. Udah nyampe, mau paham kek, mau kagak kek, itu nomor 2. Yang dihitung pahalanya adalah hadir, duduk. Makanya kata Nabi apa? Huduru majlisil ilmi afdalu min alfi rakaati. Orang yang hadirnya aja Pak, duduknya aja Pak, di majelis ilmu lebih baik daripada dia sholat 1000 rakaat. Ya, duduk doang Pak, hadir aja. Ini kadang-kadang hadir kagak, sama gurunya gede Pak ya. Nah ini nauzubillah Pak, jangan. Nah jangan. Ya, mau tugas kita mah hadir, duduk aja. Karena duduknya orang cari ilmu sudah lebih baik daripada pahalanya sholat 1000 rakaat. Nah insya Allah mudah-mudahan Pak ya, kita yang hadir ini semangat. Karena kalau besok mati kita belum punya bekal. Yang kedua Pak, ya ini buat anak dan para menantunya Pak. Kata orang Arab begini Pak, al-walidaini mislul ainaini. 2 orang tua itu Pak, bapak dan emak, itu seperti 2 mata. 2 mata. Sekarang ini anak mantunya matanya tinggal atu. Iya, mata tinggal atu, tumpeng banok doang tuh. Ya.
Jadi kalau ada orang, Pak, punya orang tuanya komplit, berarti matanya apa tuh? Dua. Tapi kalau satu udah pulang kampung, Pak, maka matanya tinggal apa? Sebelah. Yang sebelah ini jangan sampai hilang lagi. Pelihara. Kalau sebelahnya udah pulang lagi kampung, Pak, maka orang itu apa? Buta. Buta. Putus, ya, Pak. Doa mustajab. Orang tua itu, Pak, adalah tempat doa yang mustajab. Maka bersyukur orang yang sampai hari ini masih punya orang tua. Karena dia punya tempat doa yang mustajab. Ini pengen banok nih, ya orangnya mah kecil. Tapi jangan sembarangan tuh anak mantu. Doanya apa tuh? Mustajab. Ya. Makanya disisain atuh ibu. Ya Pak ya. Karena doa seorang ibu, Bapak Ibu sekalian, itu lebih cepat 3 kali lipat dikabul oleh Allah dibanding doa seorang ayah. Ya. Jadi doa ibu lebih cepat 3 kali lipat dibanding doa seorang apa? Ayah. Maka sering-seringlah minta doa sama ibu. Karena doanya cepat dia, Pak. Dan banyak sejarah, Pak, mencatat. Coba siapa, Pak? Yang doanya mustajab? Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim. Dengan sebab doa Hajar keluar air Zam-Zam. Kalau suami, Pak, suami nih kayak kita ya. Soleh, alhamdulillah. Enggak soleh, juga enggak masalah. Yang penting istri yang soleh. Iya, yang istri yang soleha yang penting. Kalau ada istri soleha, suaminya enggak soleh, enggak apa-apa. Yang bagus, istrinya soleha, suaminya apa? Soleh. Kenapa istri harus soleha, Pak? Karena kalau istrinya soleha, istrinya benar, istrinya berakhlak, pasti anaknya akan ikut ibunya. Siapa, Pak? Nabi yang istrinya enggak solehah? Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh istrinya pengkhianat, Pak. Pembohong. Orang yang tidak solehah, tidak patuh sama suaminya. Sehingga anaknya ikut sama ibunya. Walaupun dia naik gunung, Pak, tetap membangkang dari ajaran suaminya, Pak. Tenggelam, Pak. Tenggelam. Habis dunia ini tenggelam. Ikut mati bersama ibunya. Ya. Tapi kalau ibunya soleha, Pak, pasti anaknya apa tuh? Soleha. Makanya saya kalau terang di mana-mana jangan sekali-kali nih ibu, bu, ya. Pengen anaknya soleha, ibunya tiap hari bukannya TikTok goyang, TikTok goyang, TikTok begini mulu ya. Maka tidak heran kalau emaknya apa anaknya apa tuh? Nah begitu, Pak ya. Jadi lihat emaknya. Emaknya rajin sholat, maka dalam doa pastikan doa Nabi Ibrahim apa? Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Nih gepek nih bu ibu ya doa ini supaya anaknya termasuk orang-orang yang ahli sholat. Karena sholat itu yang akan menyelamatkan dia. Yang kedua, baca doanya Rabbi habli minas. Ini doa Nabi Ibrahim juga. Ya Allah karuniakan anak-anak saya, anak-anak yang soleh. Kalau anaknya soleh, Pak ya, itu yang akan membuat orang tuanya di alam kubur apa tuh? Bahagia. Makanya jangan bikin nangis. Ini anak-anaknya ya, anak-anak mantu. Jangan sekali-kali bikin nangis orang tua. Kalau ada anak yang sudah bisa bikin nangis orang tuanya, itu anak durhaka. Durhaka tuh. Kalau yang mampu bikin orang tua tuh nangis. Ya. Dia nggak tahu kalau emaknya malam tuh nangis di hadapan Allah. Dia berdoa, ya Allah anak saya yang ini begini, anak saya ini begini, nangis dia.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan pernah bikin nangis hati seorang ibu. Dulu ada Pak, zaman Nabi. Ada sahabat pengen ikut berjihad, perang di jalan Allah. Dia datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, ajak saya ikut perang." Kata Nabi, "Kamu punya ibu nggak?" "Punya." "Ibu kamu ridho apa sedih, apa nangis?" Ya kan? Niat anaknya ikut perang, nangis, sedih, tidak ridho. Kata Nabi, pulang. Temani ibu kamu. Karena membuat ibu bahagia lebih besar pahalanya daripada dia berjihad. Gitu Pak. Ya. Maka beruntung nih anak-anaknya ya. Tinggal atuk nimpeng bano pelihara. Ya, kalau perlu mah udah tinggal mangap doang. Ya, mau makan apa? Sop, apa sate, apa duren. Anak berapa sih, Mak? Anaknya? 5. Ya, sarang sehari sekali ngasih makan ya. Ilah baru 5 hari sekali ya. Halus nggak? Halus. Ya, ilah nenek mulut atuk. Emang banyak makannya. Ya. Jangan banyak makannya. Banyak deh. Ya, sebanyak-banyak nenek nggak mungkin seliter sendiri ya. Ya, secentong. Jadi siapa yang paling banyak membuat hati empeng banok bahagia, maka dialah yang pasti yang paling berkah hidupnya. Begitu Pak. Jadi prinsipnya itu semua orang tua gitu. Siapa yang paling banyak bikin orang tuanya seneng, maka dialah yang paling berkah hidupnya. Karena kunci keberkahan ada di imannya. Ini kadang-kadang begini Pak. Ini anak lanang peng banok, mamanya yang umpamanya doang nih, masih kan kagak tahu kan orang sini Pak ya. Lebih senang ngikutin bininya daripada emaknya. Umpama doang. Bukan nyindir, bukan. Kalau kagak tahu mamanya ya. Ya, kenapa Pak? Karena di harta anak lanang ada harta emaknya. Jadi kalau emak itu Pak minta duit sama anak lanang, bini jangan perlu marah. Nggak boleh marah. Karena di dalam taltul dulu belum selesai ngomong. Taltul baik. Ya. Kenapa Pak? Apalagi kalau peng banok lakinya udah nggak ada. Kan laki-laki Pak nanggung beberapa perempuan nih Pak. Satu, ini kayak saya nih laki gitu Pak ya. Satu, saya punya emak bapaknya udah nggak ada lakinya. Berarti tanggung jawab anak laki itu. Anak laki itu tanggung jawab tuh. Ya. Kedua, anak laki tanggung jawab sama anak orang yang dinikahin. Istrinya. Perempuan juga kan? Ketiga, anak laki nanggung adik perempuannya yang kagak punya laki. Yang kagak punya laki. Ya, nggak punya laki nih. Iya, berarti dia apa? Janda atau belum kawin. Karena begini Pak, saya tempoh hari datang jamaah tuh. Usianya seusia saya itu orang. Ya, mau daftar haji. Dia bawa anak kecil. Kata saya, "Pak, ini anak siapa?" "Anak saya," katanya guru. "Lah, kok kecil banget? Umur saya kan anak paling gak udah lulus SD Pak ya." "Nah, ini kecil." "Ya, saya kawin terlambat," katanya Pak. Gitu ya. Iya, kenapa? Karena di atasnya ada 3 emponya belum kawin. Seusia saya Pak, emponya di atas belum kawin. Emponya belum nikah. Loh, bukan tua lagi kita udah tua ya. Dia di atasnya lagi. Ya kan? Dan 3 empok saya yang belum kawin, itu tanggung jawab saya sebagai anak laki. Nah, jarang tuh Pak orang begitu Pak. Wah, kalau ada kita cium buahnya tuh Pak. Ya. Memang begitu Pak, tanggung jawab anak laki-laki. Iya, anak laki-laki itu. Jadi besok kalau punya bini, romana bini guji banget, begedek baik itu ya sama mertua. Nah, nih pintunya tukar. Ini gitu Pak. Dulu Nabi Ibrahim Pak punya anak kan Ismail, tinggalnya di Mekah. Nabi Ibrahim punya bini satu lagi, bini tua, tinggalnya di Palestina, anaknya Ishak. Jadi dia jarang-jarang Pak ke Mekah, Palestina, Mekah ngilirnya, Palestina, Mekah ngilirnya. Satu saat Pak, Ismail lagi nyari kerjaan keluar.
Ini mertua datang, mantunya nggak kenal. Itu Assalamualaikum katanya Ibrahim ya. Salam laki-laki, ngapain tong sini gitu kata dia ya. Masa sama mertua nggak kenal Pak? Jarang-jarang datang ya. Mana Ismail kata si laki-laki tadi. Padahal itu laki mertuanya itu Nabi Ibrahim. Ismail lagi nyari pekerjaan di luar, gitu ya. Ya udah saya tunggu sampai dia pulang. Lah itu laki-laki batin ditawarin minum, kali makan Pak kagak Pak, suruh masuk kagak. Lama nggak pulang-pulang. Itu Ismail laki-laki udah kebosanan. Akhirnya kata laki-laki, ya udah Neng, saya pamit pulang. Pulang aja tuh lagi itu. Mantu kan sama kerela atau mantu ya. Saya titip salam buat Ismail kata si Ibrahim tuh. Nanti tiang pintunya suruh ganti. Yang pintu suruh ganti gitu Bang. Pas Ismail pulang, tadi ada tamu aki-aki kemari nungguin kamu lama banget pulangnya. Cuma dia pesen yang pintu suruh ganti. Saat itu enggak, bininya yang begitu tuh cerain Pak. Cerain tuh bini kayak gitu. Itu yang pintu kalau begitu cerain aja. Ya, punya bini bor kuning buntut apa? Gasir. Sama mertua degig. Maya. Sekalinya dia datang, tuh gua mau masak nggak punya beras. Sini Pak kata gua minjem 100.000 buat beli beras gua. Apa kata mantu ya? Ninya, minjemnya ya. Masya Allah, tuh mantu kayak gitu ya. Kalau perlu itu mantu bilang, Pak, itu buat mama kamu utamain dulu daripada saya. Gitu. Ada mantu gitu Pak, kata cimbor itu. Ya. Ada. Alhamdulillah. Oh, ini mantu ini. Alhamdulillah. Iya. Sayang buat mertua ya. Pokoknya kalau mertua pengen banget bulan mati jangan kuburin. Ya. Astagfirullah, baru malin nih. Nah, para bapak hadirin sekalian, ya. Iya kagak, saya udah panjang umur. Kalau mana udah tua masih main hidup baik. rumah sempit nek udah nek. Ya. Pengennya mah panjang umur juga ya, apalagi kita yang mudaan Pak ya. Nah, para bapak hari sekalian, jadi kalau pengen almarhum engkong nomin bahagia Pak, orang begini kan Pak, kalau di alam kubur, satu yang ditungguin dia engkong nomin ini tinggal nungguin hari kiamat doang. Kapan kiamat. Kalau di tempat penunggunya Pak, tempat dia nungguin enak Pak ya, buah-buahan banyak, tidur empuk, ruangan dingin, lah pulas dia tidur. Lah kalau tempat penantiannya udah gersang, udah panas, udah sempit, udah pengap, udah bau lagi Pak ya, nggak betah. Jadi kiamat itu lama. Tapi kalau kuburannya dia seperti kamar pengantin Pak, wangi dan enak, dia betah di kuburan. Tuh satu. Yang kedua, almarhum ini di kuburan nunggu kiriman doa, kiriman hadiah dari keluarga yang masih hidup. Ya, tiap hari itu ditungguin tuh. Siapa nih yang perlu sama gua ngirim ini? Kecatat semua Pak. Ya, makanya jangan bilang nggak dicatat nih, anak yang perlu nih nunggu ngirimin orang tua di dalam kubur. Ya kan, orang tua Pak, jangankan di kuburan. Orang tua sakit dah. Ini pengen belanok kan anaknya 5. Sakit di rumah udah 3 hari. Satu nggak ada yang ngelongok, panjang nggak matanya? Panjang. Si Anu kemana sih? Gue udah sakit 5 hari, batin ngelongok gua. Kali buat tentengan semangka sama rambutan sama duku mah kali-kali itu mah ya. Dateng aja jogrogan depan gua, udah seneng gua. Gitu Pak ya. Itu masih hidup. Apalagi kalau di kuburan. Siapa yang paling getol ngirimin bapaknya di kuburan, dia yang paling diinget. Itu 3 Pak. Kong Nomin ini nungguin laporan malaikat. Jadi malaikat itu Pak, nyatet tiap hari kegiatan anaknya ngapain. Laporin sama Kong Nomin dalam kuburan. Kata malaikat, Nomin, bangun. No, anak lu, mantu lu, bini lu, akur semua. Lebaran pada akur, kagak pada marah. Laporin tuh. Lah, terus mamanya besok dilaporin lagi. No, si Anu sama Anu berantem. Beguduk gitu ya. Pada marah. Lebaran kagak datang, kagak nyapa. Laporin itu Pak. Jadi kalau anak yang ditinggal pada kagak akur,
Kesian yang bapaknya di kuburan, kesian. Ya, lagi apa yang mau direbutin sih Pak ya? Ya, warisan masih banyak Banok. Oh, masya Allah. Oh, no, yang di di radar itu semua ya? Iya, punya siapa itu? Ya, insya Allah mudah-mudahan. Pokoknya besok kalau retak-retak dikit, gesek-gesek dikit, kasihan bapak. Nangis dia nangis, jangan. Ya, kalau perlu malam Jumat, ayo duduk bareng sini, udah malam Jumat kita kirim bareng-bareng. Kalau pacetannya ada duren, ada apel kan enak Pak ya. Yang kuburan dapat kiriman, yang hidup juga dapat apa? Kiriman. Mudah-mudahan Pak ya, kita doakan semoga malam ini menjadi nasihat buat kita semua. Karena kita pasti nyusul. Ini kan Bapak Camat semua, ini Ibu Camat. Calon mati gitu Pak ya. Semuanya akan mati. Kita nggak tahu kapan kita mati, maka kita berdoa, ya Allah matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.